Ada sosok pria bernama Gurudev Sri Sri Ravi Shankar yang merupakan tokoh pemimpin spiritual Hindu India terkemuka. Tampak dalam kehadirannya di suatu tempat, Gurudev yang saat itu berada di dalam mobil tiba-tiba dihampiri banyak orang. Lalu mereka meminta air yang dibawa untuk didoakan Gurudev. Kok mirip seperti di Indonesia ya? Aduh, Habib siapa ya teman-teman namanya? Saya lupa teman-teman. Habib, ya dari Bani Baklawi teman-teman. Habib yang sudah berumur teman-teman. Sebenarnya dia ini adalah orang yang tidak ada akalnya teman-teman, alias OODGJ, tetapi dianggap wali di Indonesia teman-teman, yang sering coret-coret wajah mukibinnya, atau yang sering lempar-lempar makanan. Coba tulis di kolom komentar siapa namanya, lupa saya. Seperti siapa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak? Ada sosok wanita ODGJ bernama Topi Amma yang seharusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Namun justru oleh warga Hindu India dianggap sebagai Siddha atau makhluk yang mencapai kesempurnaan. Setiap harinya, wanita ODGJ ini diikuti dan dihormati oleh banyak warga Hindu di sana. Mereka berlomba-lomba mengambil berkah dari Topi Amma. Ada yang menyembahnya, bahkan ada yang meminum atau memakan bekas dari buangan Topi Amma itu. Sungguh mengejutkan ya. Untung dalam agama kita Islam teman-teman tidak diajarkan hal yang seperti ini. Agama kita tidak mengajarkan seperti ini. Tetapi teman-teman, sayangnya ada sebagian kecil di Indonesia teman-teman yang juga seperti ini. Mereka juga beragama Islam, mereka Muslim, tetapi orang gila mereka anggap sebagai wali teman-teman. India, pemandangan seperti ini bukanlah hal yang aneh. Orang dengan penampilan yang dianggap unik sering dipercaya sebagai orang suci. Seperti pria berkulit hitam legam ini yang dihormati oleh pemilik toko dengan menaburkan bunga di kepalanya dan menyelipkan uang ke mulutnya. Setelah itu, sang pria dipercaya memberikan berkah bagi toko dan pemiliknya. Ini parah sih teman-teman. Wansehan teman-teman. Ini dia teman-teman, orang yang saya maksud tadi. Jadi di Indonesia teman-teman, Wansehan ini dia orang gila yang tidak ada akalnya, yang harusnya diobati teman-teman. Tetapi pintarnya Bani Baklawi menjadikan orang ini sebagai wali teman-teman. Dan parahnya, masyarakat kita Indonesia banyak yang percaya bahwa dia adalah wali majeduk atau wali yang gila teman-teman, sampai mereka antri, sampai meminta air untuk didoakan kepada Wansehan. Orang gila diselawatkan teman-teman. Ngalap berkah kepada orang gila. Ya, banyak di Indonesia yang seperti ini teman-teman. Jadi di depannya Wansehan itu sudah terkumpul berbagai macam makanan seperti anggur, lalu dicampurkan dengan apa itu? Dengan saus. Oh no! Biasanya Wansehan ini juga dikasih spidol teman-teman. Nanti itu wajah para muhibinnya dicoret-coret semaunya Wansehan ini. Waduh, parah. Seekor anjing kampung mengelilingi patung dewanya teman-teman. Ini kenapa mereka biarkan ya? Kan kalau bagi kita anjing itu najis teman-teman. Kalau anjing masuk ke dalam rumah, apalagi anjing masuk ke dalam masjid, itu sangat dilarang sekali. Apakah mereka biarkan saja dewa mereka, sesembahan mereka dikelilingi oleh seekor anjing? Anjingnya malah disembah teman-teman. Astagfirullah, saya nggak habis pikir ya. Kok bisa-bisanya anjing yang mengelilingi patung dewa mereka sembah, sampai sujud mereka teman-teman pada anjingnya. Nauzubillah. Ya, semoga di Indonesia tidak ada yang seperti ini ya teman-teman. Cukup di negara perindapan saja teman-teman. Jangan sampai ada di Indonesia. Mereka lagi berebut minum tetesan air AC teman-teman. Air dari pendingin udara yang menetes melalui patung
Patung apa itu? Patung gajah, teman-teman. Jadi air AC itu menetes melalui patung belalai gajah. Mereka anggap itu suci, air suci. दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को बुलाया। जबकि यहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस चीज का खंडन किया गया था कि ये जो जल है वो एसी का आ रहा है, ना कि ये जो है हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है चरणामृत समझ के पीते हैं, जबकि ये एसी का जल है। तो कृपया इसे ना पिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में। Jadi mereka anggap air ini suci, teman-teman, karena jatuh dari telapak kaki Dewa Krishna, teman-teman. Padahal itu hanya patung kepala gajah, dan airnya ini, teman-teman, sudah dikatakan oleh yang merekam video ini berasal dari air sisa pendingin AC. Tetapi mereka masih menganggap bahwa air ini air suci, air yang penuh berkah, teman-teman. Karena mereka anggap ini air dari telapak kaki Dewa Krishna. Ya, itu keyakinan mereka ya, teman-teman. Ya, mau gimana lagi? Mungkin ya seperti ini yang diajarkan di dalam agama mereka, teman-teman. Masalah agama, berbeda agama, ya mau apa lagi kita, teman-teman. Kita hargai saja mereka. Di sebuah kuil di Uttar Pradesh, India, para pengunjung dibuat gempar oleh sebuah peristiwa tak terduga. Sebuah patung berbelalai gajah yang berdiri megah di area kuil tiba-tiba mengeluarkan tetesan air dari belalainya. Kejadian ini langsung menarik perhatian banyak orang yang menganggap air tersebut sebagai air suci. Tanpa ragu, para pengunjung berebut mengambilnya, mengusapkannya ke kepala, bahkan ada yang langsung meminumnya dengan penuh keyakinan. Namun, ketika pihak kuil melakukan penyelidikan, terungkap fakta yang mengejutkan. Air itu ternyata berasal dari tetesan pendingin udara yang terpasang di luar bangunan. Bagaimana menurut kalian? Jadi di India itu, teman-teman, ada dua bangsa besar. Yang pertama adalah bangsa Dravida. Jadi mereka yang kita saksikan tadi itu adalah bangsa Dravida. Bangsa aslinya orang-orang India. Sedangkan, teman-teman, yang kedua adalah bangsa Arya. Jadi bangsa Arya ini adalah keturunan dari orang Persia dengan orang Eropa. Persilangan antara Persia dan Eropa. Orangnya tinggi-tinggi, matanya biru, hidung mancung, putih-putih, berbeda jauh dengan bangsa Dravida ini, teman-teman. Jadi, ini adalah keyakinan dari bangsa Dravida. Perbedaan orang India Utara dan Selatan. Jika kalian berpikir semua orang India seperti ini, atau ini, kalian salah karena India tidak sepenuhnya seperti yang ada di dalam pikiran kalian. India secara geografis dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara dan selatan. Selain iklim dan cuaca, masyarakatnya pun berbeda. Bagian selatan dihuni oleh ras Dravida, yang merupakan ras asli India dengan ciri kulit gelap, berpostur cenderung pendek, dan mata coklat. Bahasa yang umum digunakan adalah Tamil, Telugu, dan Kannada. Mereka cenderung masih sangat tradisional. Sedangkan di India Utara dihuni oleh ras Arya, yang merupakan ras keturunan campuran Persia dan Eropa. Berikut ciri-cirinya: berkulit putih, berpostur tinggi, dan berhidung mancung. Ras Arya memiliki peradaban yang lebih modern dibandingkan ras Dravida di India Selatan. Suka konten unik kayak gini? Tulis di komentar dan jangan lupa like dan subscribe ya.